Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi saya ucapkan bagi kita semua. Tentunya pagi hari ini Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan sebab kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa menjadi bagian kehidupan kita. Amin. Kalau kita masih boleh ada sampai dengan hari ini, sekali lagi itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita melanjutkan aktivitas kita di sepanjang hari ini, saya membacakan satu ayat bagi kita semua yang terdapat dalam Yeremia 31 ayat yang ketiga. Yeremia 31 ayat yang ketiga, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Puji Tuhan. Ini menjadi satu hal yang luar biasa saudara, ketika kita benar-benar berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kasih setia Tuhan senantiasa menjadi bagian setiap kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan katakan dari jauh Tuhan menampakkan dirinya saudara. Ya, Dia hendak menunjukkan kasihnya bagi setiap kita. Saudara, kasih Allah itu sangat jauh berbeda dengan kasih manusia. Kasih Allah itu kekal, sementara kasih manusia itu berubah-ubah saudara. Kasih manusia itu labil saudara, tergantung dengan situasi dan kondisi saudara, tergantung dengan mood. Ya kan? Tetapi kasih Tuhan itu tidak pernah terbatas. Karena kasih Tuhan adalah kasih yang kekal. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal saudara. Apa yang dimaksud dengan kasih yang kekal? Sederhana sekali saudara, ketika kita mengetahui kasih yang kekal dimaksud adalah kasih yang tidak bertambah, kasih yang tidak berkurang, bahkan kasih yang tidak pernah berubah dan tidak berkesudahan saudara. Kenapa saudara? Kasih tidak bertambah, kasih tidak berkurang. Karena kasih yang diberikan oleh Allah bagi setiap kita umatnya saudara, itu adalah kasih yang sempurna. Kasih yang benar-benar saudara tidak dapat diberikan oleh orang lain. Bahkan dunia sendiri tidak dapat memberikan kasih seperti kasih yang Allah berikan bagi setiap kita. Amin. Biarlah setiap kita mau tetap terus percaya kepada Tuhan. Kita mau tetap terus memandang hanya kepada Tuhan. Karena kasih yang Dia berikan bagi kita saudara, kasih melebihi saudara-saudara. Kasih bukan hanya sekedar orang tua kepada anak. Kasih bukan hanya sekedar teman kita kepada sahabat kita atau kepada orang tua, anak-anak dan orang tua. Tidak seperti itu saudara. Tapi kasih yang Allah berikan bagi setiap kita adalah kasih agape saudara. Kasih Allah, kasih yang kekal yang tidak pernah bisa diganggu gugat oleh apapun. Jadi percayalah Bapak Ibu Saudara, setiap kita memiliki kasih itu sendiri. Bapak Gembala seringkali katakan saudara, bahkan seringkali kita mendengarkan firman Tuhan bahwa kasih bukan hanya sekedar kata sifat saudara. Tapi kasih ini itu menunjukkan kepada pribadi Yesus yang sudah mati bagi setiap kita. Hari-hari ini kita ada di penghujung tahun 2022. Beberapa saat ke depan kita akan merayakan hari Natal, ya, kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus itu bukan hanya sekedar dongeng, cerita semata saudara, dicatat dalam firman Tuhan saudara, tetapi memiliki satu tujuan yang besar, menjalankan visi dan misi daripada Allah melalui Yesus Kristus harus datang ke dalam dunia ini. Saudara, dalam Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sering kali kita dengar, bahkan mungkin kita sudah hafalkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar supaya setiap mereka yang percaya kepada Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ini tujuan Allah, kenapa Yesus harus lahir di dalam dunia ini. Bukan hanya sekedar lahir dan menikmati hidup saudara, tapi Dia harus mati, tapi Dia bangkit dan memberikan hidup yang kekal bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Jadi biarlah setiap kita sebagai umat-umat Tuhan, biarlah kita mau tetap terus memandang kepada Tuhan. Seringkali mungkin kita berkata saudara, di saat kita sakit, di saat mungkin usaha kita mulai merosot, bangkrut dan sebagainya, mungkin seringkali kita mengeluarkan kata-kata ini saudara, wah, apakah Tuhan sudah tidak mengasihi saya lagi? Kenapa saya harus menikmati hidup seperti ini? Apakah kasih Tuhan dalam hidup saya sudah hilang? Tidak saudara. Tanpa kita sadari, kita sendirilah yang mengurangi kasih itu dalam hidup kita. Tanpa kita sadari, kasih kita sendirilah yang mulai menjauh daripada kasih Tuhan.
Firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes saudara, dalam kitab Yohanes saudara, dia adalah kasih itu sendiri. Jadi tidak mungkin saudara dia mengurangi kasih dalam hidup kita. Kalau dia melanggar itu saudara, kenapa dia harus jadi Tuhan yang adalah kasih? Jadi biarlah kita mau tetap terus sadar saudara, dan tetap terus percaya kepada Tuhan. Kasih itu sendiri yang adalah pribadi Yesus ada dalam hidup saya dan saudara. Apa yang perlu kita takuti? Apa yang kita perlu ragukan saudara? Tidak ada. Semua yang kita terima hari-hari ini ada di bagian rencananya Allah. Biarlah kita mau tetap terus memandang kepada Tuhan dan tetap terus mau percaya bahwa kasih yang kekal yang Tuhan beri dalam hidup kita akan tetap terus ada bagi setiap kita dan menuntun kehidupan kita hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan maupun tahun lepas tahun. Kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Biarlah kita mau tetap terus berpegang teguh kepada kasih itu sendiri. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami masih boleh ada sampai dengan hari ini. Biarlah Tuhan kehidupan kami mau taruh terus ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan senantiasa menuntun kami melalui Roh Kudus-Mu yang senantiasa membawa kami untuk kami boleh masuk dalam rencana dan kehendak Tuhan. Pagi hari ini hamba berdoa Tuhan bagi setiap umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan sebelum kami memulai hari ini, biarlah Tuhan kami minta pertolongan dan tuntunan daripada Tuhan senantiasa ada bagi kami Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan karena kami percaya bersama dengan Yesus kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap umat-umat Tuhan. Jemaat Church on the Way Temanggung, biar berkat Tuhan, kasih karunia Allah senantiasa melingkupi bagi setiap umat-umat Tuhan. Berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau ada berkenan bagi bangsa negara kami ini. Nyatakan kemuliaan-Mu bagi bangsa negara kami Indonesia ini melalui pemerintah yang ada Tuhan, tertinggi sampai dengan ke pemerintahan terendah. Biar Tuhan senantiasa memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan untuk mengurus Tuhan bangsa negara kami ini Tuhan, memberikan yang terbaik dan semuanya hanya untuk hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kehidupan kami di sepanjang hari ini ada dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Kami sudah berdoa dan menerima firman-Mu dengan sukacita. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.